Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yomek TV. Kali ini kita menuju ke lembaga zakat Lazismu Pekanbaru. Kita lihat aktivitasnya di akhir Ramadan ini, 26 Ramadan. Ayo kita ke Lazismu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Lagi ada apa nih Pak? lagi ada penyaluran bantuan kado Ramadan. Di aktivitas. Iya Pak, untuk hari terakhir kan kepada itu teman-teman kita disabilitas. Oke Pak, saya ngobrol dalam bisa Pak? Oke, lanjut aja Pak. Oke Pak, Pak Sofi ini Pak, dari PPDI Kota Pekanbaru. oh iya. Apa ketua? Ya, sekretaris. Sekretaris. Siap-siap. Silakan Pak. Si Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yomek. Waalaikumsalam. Kita hari ini bertugas kembali. Sekarang kita berkunjung ke Lazismu Pekanbaru di akhir Ramadan ini. Nung Pak Agung. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede. Dengan Pak Sofi Pak. Pak Safi. Iya. Pak Safi dari mana Pak? Saya dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Pekanbaru Kota. Oh, Ya, PPDI Kota. PPDI saya. Ya, kebetulan saya sebagai sekretaris. Ya. Baik, kita sama PPDI dan lain sebagainya. Ini Pak Agung, ini rame nih Pak Agung. Iya. Aktivitas apa nih? Kebetulan hari ini kita melaksanakan salah satu program Ramadan Lazismu Pekanbaru, yaitu program Kado Ramadan. Kado Ramadan. Yang ini kita khususkan, kita salurkan kepada mereka-mereka yang mungkin termasuk kaum disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kita ingin agar di Ramadan ini minimal bisa membantu mereka, menyenangkan hati mereka. Ya, sedikit ada bantuan. Ini bekerja sama dengan Bank Mega Syariah, mereka menitipkan amanah untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Nah, kita memilih dari teman-teman disabilitas ini untuk menjadi penerima manfaat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Baik, Pak Syafi'i. Pak Syafi'i. Iya, Pak Pak. Syafi'i. Ini gimana Pak? Mau diterima pantulan kan? Ini berapa orang yang terima? Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya Pak ya. Pada bulan Ramadan yang ke-25 ini, Lazismu masih memperhatikan kita bagi kawan-kawan kita disabilitas. Dan alhamdulillah pada saat ini dari PPDI Kota Pekanbaru itu ada 5 orang ya. Dan dari teman-teman dari yang lainnya. Tentunya kami mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Lazismu, donatur, pemerintahan. Terima kasih Pak Ketua Lazismu. Siap. Semoga ini bermanfaat buat kita, karena jujur aja pada saat ini teman-teman kita tuh memang masih di bawah perekonomiannya Pak. Jadi memang sangat dibutuhkan karena memang keadaan yang sulit. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak pimpinan Ketua Lazismu serta tim. Kami mengucapkan terima kasih, semoga donatur dan tim dari Lazismu dapat mendapat kesehatan, rahmat, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, soal disabilitas ini Pak, gimana pemerintah Kota Pekanbaru Pak? Untuk saat ini ya pemerintah Kota Pekanbaru sudah sedikit ya berangsur-angsur ya untuk memperhatikan. Itu terbukti dengan adanya kemarin ya ada ULD,
unit layanan disabilitas. Nah, di mana di situ dibunyikan undang-undangnya untuk pemerintahan itu ada 1%. Ya. Untuk swasta itu ada 2% tenaga kerjanya harus ada. Oh, harus ada ya. Ya. Sementara untuk fasilitas umum sendiri, kalau untuk Kota Pekanbaru bagi kami itu mungkin perlu masih banyak perhatian. Oh, masih. Ya, seperti contohnya fasilitas umum, Ya. kayak transportasi misalnya, busway itu untuk fasilitas untuk teman-teman itu untuk naik busway masih sulit. Mungkin Ya. dari pemerintahnya ada kemarin gratis bagi penyandang disabilitas, tapi fasilitasnya untuk naik masih terbatas untuk teman-teman kita yang masih bisa berjalan. Oh, yang menuju ke sana. Ya, tapi itu teman-teman yang masih pakai kursi roda atau tunanetra itu masih butuh perhatian dari pemerintah. Pak. Ya. Begitu juga kesehatan, mungkin teman-teman masih banyak juga yang belum mendapat fasilitas, dan syukur alhamdulillah pada saat ini pemerintah Kota Pekanbaru pimpinan Pak Mufliun ya, itu ada program kesehatan gratis bagi penduduk Kota Pekanbaru. Oh. Khususnya bagi yang berKTP Pekanbaru, kami tentunya menyambut dengan senang hati karena teman-teman bisa berobat gratis. Begitu juga untuk fasilitas yang lainnya Pak, kayak di masjid itu di fasilitas umum tuh kayaknya untuk tunanetra itu masih dibutuhkan suara, ya kan, ya kan, misalnya exit, Kemudian jalur khusus itu ya. ya pintu ini pegangan tangan, ya kan. Kalau untuk yang tunarunga itu butuh running text, mungkin perlu bahasa isyarat untuk pidatonya atau Jumat, gitu kan. Karena mereka melongo aja gitu kan, nggak masuk terawih gitu kan. Sekarang pas masjid kan kayaknya paling beberapa gitu yang ada. Ada juga ya? Ya. Jadi kami masih butuh seperti itu, masih butuh fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Mungkin apalagi yang utamanya itu untuk menopang kehidupan sehari-hari itu teman-teman butuh usaha UMKM. Ya, bantuan modal usaha, lapangan pekerjaan, mungkin yang tunanetra mungkin perlu tempat. Kan dia biasanya tunanetra ini bisa mengaji Pak, azan ya kan, sama. Jadi harapan mungkin saya menyampaikan mungkin harapan di tunanetra bisa dipekerjakan di masjid-masjid gitu, jadi garim. Jadi garim ya. Ya, untuk yang disabilitas seperti fisik, mungkin kalau yang ada usaha mungkin perlu dibantu perkembangan usahanya, dibantuan modal, atau setelah bantuan modal masih didampingi apa kira-kira kekurangannya. Misalnya kurang pemasaran, kasih pemasaran seperti apa bagus, ya kan. Jadi lebih ke usaha ekonomi produktif Ya. untuk meningkatkan hasil. Di Ya. samping tadi ada apanya kewajiban undang-undang ya, bahwa harus mempekerjakan 1% dari jumlah pegawainya ya. Ya, Untuk Ya. yang disabilitas itu sejauh ini belum masih dalam tataran sosialisasi Pak, ya masih ya, itu udah berangsur-angsur lah. Alhamdulillah pemerintah Kota Pekanbaru gitu. Jadi kan swasta 1%, Ya, yang pemerintah ya, 2%. iya ya. Berarti bangun ada juga kalau wilayah Siap, ada. boleh. Minimal Ini terkait kompetensinya sendiri dari teman-teman disabilitas, misalnya kita dunia lembaga ini kan relawan atau seperti apa? Itu disesuaikan, kalau menurut saya disesuaikan sama pendidikan sama keahliannya. Keahliannya. Ya, kalau dia memang ahli komputer mungkin bisa ditempatkan di bagian komputer, sekretaris. Kalau yang ahli elektronik mungkin bisa di perusahaan bagian elektronik, ya kan. Ya. Ya, kalau yang bagian muazim mungkin bisa ditempatkan di masjid. Ya. Kita ada program pemberdayaan peningkatan kapasitas teman-teman disabilitas, apakah misalnya ya penggunaan komputer ataupun Android ataupun apa? Oh, masih minim Pak. Ya, kemarin tuh kita tahun 2022 baru ada peningkatan SDM untuk keorganisasian. Itu kan biasanya paling beberapa hari, jadi masih sedikit lah waktunya. Maksud Bapak pelatihan itu yang kita Betul butuhkan, sekali. betul Pak.
sehingga Kita nanti sendiri, teman-teman disabilitas ini ya memang match sama pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh pemerintah maupun swasta. betul Pak ya. Jadi untuk kita memang masih butuh diperlukan penelitian. Oke. Ya misalnya Butuh pelatihan berarti ya. ya penelitian, pelatihan misalnya anak ini seperti ini keinginannya apa, istilahnya hobinya apa, itu yang harus dikembangkan. Kadang-kadang nanti kayak saya misalnya kan elektro, tahu-tahu dikasih khusus tata boga, saya nggak ada yang mau ikut, jadi kan nggak nyambung kan. Ya, jadi disesuaikan sama keinginannya, hobinya, minat bakatnya, nah, baru dilatih, si modal, dikembangkan UMKM-nya, dibimbing. Biasanya apa? Yang sudah kita dikasih modal, sudah gitu aja kan. Dilepas itu aja ya. Dilepas. Nggak Jadi ada kita- monitoring, pembinaan Ya, nggak ada. kalau yang Nggak lanjut bagi ya. kuliner penjualannya kurang. Kita bingung masalahnya seperti apa gitu kan. Nah, kendala-kendalanya yang harus Oke. harapan kita. Gimana Pak Bu? Kira-kira bisa juga Ya. punya jembatan lagi Bu? Artinya memang teman-teman disabilitas kan butuh sebuah ya wadah maupun jaringan ketika mereka mungkin ada kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas SDM-nya teman-teman disabilitas, sehingga nanti mereka bisa secara individu memiliki kapasitas, kemampuan, skill atau apa. Nah ini kan perlu ada pelatihan, dan seandainya memang dunia kerja membutuhkan, mereka butuhnya seperti apa, kan ini bisa dimatchkan dengan teman-teman disabilitas. Oh misalnya perusahaan butuh yang ahli komputer, nah nanti baru dibikinkan pelatihan disabilitas tentang masalah komputer, administrasi segala macam. Nah, sehingga ini bisa match, dan teman-teman pun bisa akhirnya terserap di dunia kerja, Betul. memenuhi dari kesepakatan undang-undang. Nah ini kerja-kerja seperti ini kan nggak cuma satu sektor saja, harus semuanya terlibat, baik itu dari pemerintah, stakeholder, baik dinas yang berkaitan maupun juga kita swasta, termasuk kami dari Lazisme Pekanbaru sebagai filantropi dunia filantropi ini perlu juga support membantu mereka dalam bagaimana mengoptimalkan dalam monitoring maupun pembinaan, sehingga nanti jangan sampai ya kita ada banyak nih mengeluarkan dana atau subsidi membantu modal-modal usaha, tapi kalau tidak ada pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi seperti apa, ini kan bisa jadi sebuah sia-sia. Nah ini yang perlu kita kuatkan, adanya monitoring. Mungkin bisa jadi nanti ada sebuah wadah khusus yang ini memang nanti kita buat sehingga kita bisa menampung aspirasi dari teman-teman disabilitas, kita bisa membuat sebuah pola pemberdayaan bagi mereka. Nah ini mungkin bisa berjalan secara berkelanjutan, harapannya ke depan mungkin bisa itu. Nah ini kan tentu butuh support juga dari para donatur, muzaki yang menitipkan zakatnya, infak sedekahnya ke Lazismu, sehingga kita bisa menyalurkan untuk pemberdayaan para teman-teman disabilitas. Itu harapan kita. Cuma saya lihat Pak, undang-undang tadi kan saya sendiri juga baru tahu tuh Pak, swasta berapa persen sih? Swasta 1%. 1%, Ya. yang Perintah 2%. pemerintah 2%. Ini kayak belum tersosialisasi lah buat masyarakat. Kira-kira apa nggak dari Lazismu bisa membantu soal ini Pak? Ini kan Merealisasikan undang-undang ini. terkait advokasi. Ya. Advokasi mungkin ya bukan lingkupnya Lazismu. Ya. Lazismu kan lebih kepada support filantropinya. Ya. Mungkin dari teman-teman asosiasi persatuan disabilitas ini bisa sowan ke dinas-dinas terkait, Oh ya. audiens, sounding ke mereka terkait dengan kewajiban pemenuhan undang-undang ini. Nah, ini mungkin dari sini kan nanti ketemu solusi-solusinya. Jadi ada tindakan advokasi ke dinas-dinas terkait dari teman-teman PPDI ya Pak? PPDI Kota Pekanbaru. Ataupun lembaga lainnya. Kita juga di samping PPDI juga ada yang saat ini kita salurkan, ada HIDIMU juga, Himpunan Disabilitas Muhammadiyah. Nah ini kan mereka bisa nanti membuat advokasi khusus ke pemerintah. Kira-kira ada lagi nggak? Ini kan program kantor Ramadan, itu kan hanya Ramadan aja dapat Pak Agung. Iya. Kira-kira di luar Ramadan apa? Insya Allah, ini kan mungkin kebetulan di Ramadan sebagai start point ya. Insya Allah yang sampaikan tadi artinya kan berkelanjutan, agar jangan sampai putus di sini saja, tapi kita tentu nanti evaluasi, kita diskusi pola seperti apa yang akan kita kembangkan. Nah ini mungkin kita bisa jalankan secara berkelanjutan dan terus menerus ya, ini perlu kita. Insya Allah nanti selepas ini, lepas dari Ramadan ini nanti kita realisasikan jadi program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan dari teman-teman disabilitas. Insya Allah. Mungkin semua terrealisasi lah undang-undang tadi Pak. Amin, amin. Mungkin ada closing statement Pak, ucapan terakhir lah Pak buat masyarakat Pekanbaru khususnya, ataupun himbauan ke pemerintah gimana Pak?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru. Pertama-tama terima kasih kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah mulai memperhatikan kami penyandang disabilitas, dan begitu juga semoga kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat semoga terrealisasi, dengan harapan teman-teman ya mohon maaf istilahnya berkuranglah yang di jalan-jalan Pak, yang di simpang-simpang ya kan. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini berlanjut ke depannya, mungkin tidak sebatas dengan sembako lah, mungkin kerjasama untuk pengembangan UMKM bagi teman-teman kita, agar nantinya teman-teman bisa hidup mandiri, bisa menghidupi keluarga, sehingga mungkin bisa membuka lapangan kerja. Begitu juga kepada lembaga donatur Spila Jismu, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami bermanfaat bagi keluarga kami, dan mudah-mudahan kami bisa nanti mengikuti Lebaran 1445 dengan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Agung? Statement closing statement ini. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa berbagi dengan teman-teman disabilitas. Artinya ya kita menghimbau kepada masyarakat luas untuk memiliki empati, simpati, kepedulian kepada mereka, karena pada dasarnya mereka tidak menginginkan hidup seperti ini, bukan keinginan mereka. Namun qadarullah ada beberapa di antara kita, teman-teman kita yang memiliki keterbatasan. Nah, ini yang mau tidak mau kita harus juga care terhadap mereka. Nah, terkait dengan tujuan pembangunan, sebenarnya kan bukan hanya pembangunan sebuah kota itu terkait dengan yang orang-orang biasanya, termasuk mereka juga, sehingga kemanfaatan perkembangan kota ini dirasakan juga sama mereka, baik itu di bidang transportasi, fasilitas umum, masjid, segala macam ya Pak, maupun yang lainnya, kantor-kantor pemerintahan. Nah, itu juga bisa memfasilitasi teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas, sehingga kehidupan masyarakat yang inklusif, yang modern, yang kita saling menghargai, saling bisa hidup berdampingan dengan teman-teman yang mungkin tidak sesempurna manusia lainnya, mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, ini bisa jalan seimbang dan harmonis. Ini harapan kita, ya kita mungkin ini sebagai sedikit yang baru bisa kita bantukan dalam hal bantuan konsumtif sembako ini. Ya mudah-mudahan seperti harapannya tadi, kita Lajismu juga bisa memberikan layanan yang sifatnya pemberdayaan, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka, dan keinginan mereka luar biasa ini, ingin mandiri ya Pak ya, ingin mandiri. Nah, ini kan semangatnya luar biasa, walaupun mereka memiliki kebutuhan, tapi keinginan mereka untuk lebih maju, bisa mandiri, ini ada. Nah, yang penting itu niat, yang penting ya Pak ya. Insya Allah ini bisa, bismillah. Terima kasih Pak Agung. Siap, sama-sama Pak Dede. Oke, baik Pak Safi, ini ada sedikit bantuan dari kami sebagai simbolis penyaluran bantuan sembako kita kepada teman-teman disabilitas. Kita ada sekitar 15 paket yang kita salurkan ke teman-teman, baik dari PPDI, Hidimu, maupun yang yayasan lainnya. Mohon diterima ya Pak ya. Baik, bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah. Siap. Oke. Demikian Sobat Biomek, perbincangan kita dengan Lajismu Pekanbaru dan dari pihak disabilitas. Podcast kali ini didukung oleh Lajismu Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.